Shalom, nama saya Hana, saya pelayan Tuhan dari GBI Keluarga Allah, Solo. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Diawali dari pertengahan 2022, saya dipercayakan untuk menjadi wakil ketua dalam sebuah acara yang cukup besar. Kemudian singkat cerita, akhirnya H-3 acara, saya terkena COVID, jadi nggak bisa ikut acara, sehingga harus isoman 10 hari di kosan. Dan itu cukup merasa bersalah, kayak gimana sudah mempersiapkan segitu banyak hal, terus ternyata nggak bisa ikut acara. Dan tidak sampai di situ saja, beberapa minggu sebelum acara itu, kami tim inti sempat membuat suatu keputusan yang ternyata salah, sehingga akhirnya over budget dan juga cukup jadi tekanan juga bagi saya, karena cukup besar jumlahnya nominalnya. Dan saya merasa bersalah ketika isoman itu, harus sendirian di kos, terpisah dari keluarga karena saya juga di luar kota, bukan di Solo. Terus diberikan berita over budget itu, di situ saya merasa kayak selama ini diajarin di SOM kan kayak tentang bahayanya jerat hutang. Dan saat ini malah saya ngerasain sendiri gimana jerat itu benar-benar jerat. Jadi rasanya kayak jantung saya tuh kayak diborgol, kayak sampai mikir yang jauh-jauh kayak apa aku masuk penjara, apa aku gak bakal punya masa depan. Tapi ya disitulah Tuhan hadir dan mengingatkan saya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saya banjiri pendengaran saya dengan dengerin SCD FM, terus juga khotbah, terus puja penyembahan, juga pokoknya tidak saya izinkan untuk saya mendekam di kesedihan itu yang terlalu dalam. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan rema di Yeskiel 34 yang berbunyi, dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di situ saya menemukan lagi kayak where I belong, di mana saya tetap dihargai, value saya lebih daripada masalah saya. Jadi tidak seharusnya saya terpuruk dengan masalah saya yang sampai merasa tidak ada harapan di masa depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan juga mengajarkan saya untuk bangkit dari masalah tersebut. Dari khotbah yang saya dengarkan dari Pastor Obaja, Pastor Jo, dan Pastor Nita, juga khotbah-khotbah di gereja kita. Kebetulan, bukan kebetulan itu juga, tapi kebetulan ilahi, yang saya kayak remanya selaras gitu. Kayak kalau misalnya ada masalah dan kalian perlu mujizat, itu yang pertama, kalian harus cari Tuhan, minta rema dari Tuhan gitu, simpelnya. Terus imani, tangkap. Terus yang ketiga adalah dikerjakan. Jadi juga bukan cuman berhenti di doa dan juga mengimani, tapi juga harus dikerjakan. Nah di situ akhirnya saya mulai bangkit lagi, mulai percaya lagi bahwa masih ada masa depan. Setelah isoman berakhir, akhirnya saya bisa lepas, terus tetap ikut rapat, tetap ikut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat juga, yang mau membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga stakeholdernya juga setuju dan aman semuanya ternyata. Dan akhirnya permasalahan tersebut, over budget tersebut akhirnya ditutup. Dan itu bukan singkat juga prosesnya, 4-5 bulan, dan tapi mujizat itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Nah, itu bagian dari, menurut saya, penggenapan Rise and Shine dalam kehidupan saya. Dari awal tahun 2023, Rise-nya terjadi, dan pada akhir 2023, bagian Shine-nya juga terjadi dalam hidup saya. Dari awalnya lemah, letih susu, dan berbeban berat, Tuhan bangkitkan, Tuhan tutup over budget saya. Terus saat itu juga saya sedang semester 7 ketika masalah ini terjadi, sedang ribet-ribetnya penelitian tugas akhir, terus juga ada project freelance juga, dan juga sempat ikut lomba juga. Puji Tuhan, akhirnya di akhir tahun saya bisa lulus kuliah dengan nilai yang maksimal, bisa lulus dengan predikat cum laude tepat waktu, terus dapat menang lomba juga, salah satu lomba internasional. Puji Tuhan, terus Tuhan memperdalam akar saya dengan akhirnya bisa lulus SOM dan melulus SBC,
lengkap SPR, dan juga puji Tuhan Tuhan malah percayakan lebih lagi di Komsel, jadi bisa buka Komsel. Sama yang dari awal tahun saya memiliki permasalahan keuangan, malah Tuhan berikan mujizat juga. Di salah satu bulan saya bisa persepuluhan bahkan 10 kali lipat daripada sebelumnya. Itu adalah mujizat yang saya nggak pernah pikirkan bakal terjadi, dan itu Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Mari saya mengajak saudara semua untuk setia dengarkan Tuhan, ikut ibadah-ibadah yang ada, ikut kegerakan gereja, ikut kegerakan Tuhan, tangkap rema, imani, dan kerjakan, pasti mujizat juga terjadi dalam hidup saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.